Halo, pagi teman-teman. Sudah bangun belum? Ayo, ada yang masih males-malesan? Yuk bangun yuk. Oke, kita mau semangat ya. Kita mau hari ini sekolah minggu online ya. Apa kabar semuanya? Baik-baik ya. Mungkin ada di antara adik-adik, teman-teman yang mungkin ada yang sedang sakit, atau mungkin ada saudara atau mungkin teman-teman yang sedang isoman. Nah, nanti kita berdoa ya, biar kita semuanya diberi kesehatan dan kekuatan ya. Ya, yuk kita mau semangat yuk. Kita mau mulai sekolah minggu di pagi hari ini. Kita mau pujikan Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku ya. Tuhan Yesus membuat kita girang, membuat kita happy ya. Hari ini semoga semuanya dalam keadaan yang hatinya bergembira. Kita mau semangat memuji nama Tuhan, kita mau semangat juga mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, sudah mulai menghangat nih. Ayo, siapa yang mau join lagi ya? Makin banyak ya ini ya. Ayo ya. Yuk kita mau serahkan sekolah minggu kita di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang telah menyertai kami dalam tidur kami semalam. Dan di pagi ini Tuhan, kami bangun dengan badan yang segar. Itu semua karena kasih setiamu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami agar kami boleh bergembira bersama dan kami mau rindu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami atau untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit atau sedang isoman. Tuhan berkatilah mereka, hiburkan mereka Tuhan, berikan mereka selalu pengharapan untuk boleh sembuh seperti sedia kala dan boleh bersama-sama dengan kami saat ini bergabung di sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya kami juga rindu Tuhan untuk menjadi pelaku firman akan apa yang akan kami dengar nanti. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa sembahyang ini. Amin. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan. Mari diambil semua Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama, bergantian ya. Nanti kami akan bacakan yang ganjil dan teman-teman di rumah akan membacakan yang genap. Ya. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Matius 8 ayat 5 hingga ayat 13. Kak Mia ulang ya, diambil dari Matius 8 ayat 5 hingga ayat 13. Silahkan dibuka, disiapkan dan kita bersiap membaca. Oke, sudah siap semuanya? Kak Mia baca yang ganjil, teman-teman yang genap ya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya."
Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Teman-teman, tadi kita sudah sama-sama membaca satu perikop ya, yaitu Yesus yang menyembuhkan hamba seorang perwira. Wah, Kak Mia mau tanya dulu nih teman-teman, pernah nggak kira-kira teman-teman ini di rumah atau di mana berada mendengar atau mungkin melakukannya, yaitu meminta tolong sesuatu, tapi suaranya gini nih. Ini contoh ya. Ini ada Marvel nih. Ada nggak di sini namanya Marvel? Nggak apa-apa, contoh ya. Marvel, ambilin tuh sepatuku di bawah lemari tuh. Coba dengarkan Kak Mia ketika caranya bicara satu lagi ya, dengan gini. Marvel, tolong dong ambilin sepatuku yang di bawah itu. Beda nggak teman-teman? Yang pertama Kak Mia katakan tadi sama yang kedua sama-sama meminta tolong apa tadi? Ngambilin sepatu. Tapi beda nggak? Nadanya, suaranya, beda nggak? Kira-kira teman-teman suka yang mana? Suka kalau dimintai tolong, ya kalau teman-teman jadi Marvel nih, kalau jadi Marvel suka yang mana? Suka yang pertama tadi, Marvel, ambilin dong sepatuku tuh di bawah itu. Atau Marvel, tolong dong ambilin sepatu yang di bawah meja itu. Gimana? Suka yang pertama? Suka yang kedua? Atau B aja? ya, pasti teman-teman suka untuk mendengar. Ya, dan Kak Mia percaya juga suka melakukan yang kedua, ya. Yang kedua, yakni dengan cara kita meminta tolong itu dengan nada yang sopan, ya, dengan nada yang lebih lembut, didengarnya tuh enak, ya, nggak teriak-teriak kenceng, nggak teriak-teriak. Nah, beda ya. Tadi kita membaca sebuah perikop, dan kita tadi membaca bahwa Tuhan Yesus merespon seorang perwira yang meminta dengan sopan. Meminta dengan sopannya gimana? Yaitu perwira ini ya, di Alkitab dikatakan Tuhan Yesus baru masuk ke Kapernaum. Ada seorang perwira yang dia punya hamba. Ya, hamba itu anak buahnya gitu ya. Anak buahnya itu lagi sakit, coba. Lagi sakit dan perwiranya ini dia ternyata sangat sayang ya sama hambanya ternyata. Ya kan? Karena dia tuh kok minta tolong sama Tuhan Yesus buat nyembuhin hambanya itu. Berarti perwiranya ini baik hati ya, bagus. Dan dia bilang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia di ayat yang ke-6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Perwira ini bisa merasakan sakitnya penderitaan anak buahnya ini, ya. Dia datang loh ke Tuhan Yesus. Kenapa dia bisa datang? Dia bicara baik-baik di sana, minta dengan sopan. Dia cerita sama Tuhan Yesus, dia tuh sangat menderita loh Tuhan, ya. Tapi ternyata teman-teman, Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku akan datang menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkannya. Wah, Yesus ini senang ketika melihat perwira ini tadi datang dan dengan kata-kata yang sopan.
Karena ini hal yang penting buat perwira itu, anak buahnya itu kalau sehat ya, pasti dia sayang sama anak buahnya, sama prajuritnya itu, bawahannya, sehingga dia meminta tolong sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus senang dengan perwira ini. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Malah, aku akan datang menyembuhkannya. Apa yang terjadi teman-teman? Perwira ini sebenarnya kaget enggak? Wong dia itu cuma minta tolong sama Tuhan Yesus toh. Dia tahu bahwa Yesus itu bisa melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Perwira ini tahu sehingga dia minta tolongnya sama Tuhan Yesus. Tapi malah Tuhan Yesus enggak cuma ngomong toh. Maksudnya perwirane kan itu, Tuhan cuma ngomong aja lah, enggak apa-apa please Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Malah Tuhan Yesus sebenarnya mau melakukan sesuatu yang di luar perkiraannya perwira ini, yaitu Yesus mau datang ke rumahnya. Wah, teman-teman, perwira ini ya di ayat yang ke-8 berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Ya, tidak layak. Perwira ini merasa, tidak layak. Yang penting ngomong aja tidak apa-apa. Perwira ini berarti dia sangat hormat sekali sama Tuhan. Ya, dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu, melakukan hal yang di luar akal sehat manusia, melakukan hal-hal yang mustahil. Dia minta tolong, dia yakin pasti bisa Yesus tuh melakukan kesembuhan buat ini anak buahnya tadi itu. Tetapi yang dilakukan, yang dijawab oleh Tuhan Yesus melebihi harapannya dia. Ya, teman-teman, yang tadi Kak Mia kasih contoh tadi ya, kalimat-kalimat yang sopan dan tidak sopan tadi ketika kita minta tolong. Mungkin di antara kita pernah mendengar hal ini. Mungkin di antara kita pernah secara nggak sadar mungkin melakukannya. Ya, ketika kita minta tolong pada seseorang, kita kadang melakukannya itu dengan kata-kata yang keras, yang kasar. Apalagi sama Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki sebuah permohonan, siapa di sini dari teman-teman yang punya sebuah permohonan dalam doa, pernah berdoa sungguh-sungguh karena ingin minta sesuatu? Pasti ada ya, pasti ada, pasti kita semua pernah merasakan itu. Pernah ingin sesuatu, jadi aku mau berdoa sungguh-sungguh. Nah, ketika kita berdoa sungguh-sungguh, kita pun juga datang pada Tuhan dengan sopan. Ya, dengan sopan, dengan kalimat yang sopan, kita mau melakukannya. Ya, karena Allah kita mau menghormati Tuhan Yesus yang adalah Allah kita. Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu atas hidup kita, ya. Ayo Tuhan, Tuhan, aku minta ini loh Tuhan, aku maunya tuh ranking 1 Tuhan. Nek ndak aku gini. Pakai acara nuntut, pakai acara bahkan mungkin ngancem malahan ya. Bahkan mungkin ngancem rasane, Tuhan, aku udah capek-capek belajar online kok. Nilaiku masih jelek toh Tuhan. Wes aku ndak usah belajar weh. Ya. Tapi kita mau datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan Yesus pun mau kita mau percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu, ya. Tuhan Yesus ingin kita ini percaya pada kuasa Tuhan. Allah kita Allah yang berkuasa. Kita semua itu adik-adik yang di rumah, teman-teman dimanapun berada, semua kakak-kakak guru sekolah minggu, ya, semuanya percaya sama Tuhan bahwa Allah sanggup berkuasa melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang seperti yang di perikop kita tadi itu, di sana Tuhan Yesus yang mengagumi, yang senang dengan perwira ini tadi, sehingga dia pun mengatakan di ayat yang 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, berarti kita tahu nih ya, apa yang bikin Tuhan Yesus itu senang ya, yakni kita mau sungguh-sungguh percaya. Dan apa yang terjadi ketika perwira ini percaya sama Tuhan Yesus? Di ayat yang ke-13 terakhir dikatakan, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Wah, teman-teman, keren ya. Keren sekali kan pekerjaan dari Tuhan Yesus yang adalah kita ini. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Wah, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, yuk teman-teman, kita mau lebih serius lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh lagi percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, yang sanggup dan berkuasa melakukan segala sesuatu. Mari kita mau pujikan Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Iya. Oke, Allah kuasa melakukan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa melakukan, ya. Mazmur 37 ayat 5 adalah ayat hafalan kita di pagi hari ini. Mazmur 37 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Yeay, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara sekolah minggu kita. Memuji Tuhan sudah, berdoa sudah, mendengar firman Tuhan juga sudah, ya. Ya, teman-teman, kita mau menutup sekolah minggu di pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kita, dan jangan lupa untuk besok minggu depan kita juga masih ada sekolah minggu lagi loh ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Dan HP-nya tuh di alarm biar bangunnya nggak kesiangan ya. Biar kita juga semangat, biar bisa mandi-mandi dulu, biar bisa makan-makan dulu ya. Biar kita waktu sekolah minggu semangat memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu yang boleh kami laksanakan di pagi hari ini. Kami boleh bersukacita bersama-sama dimanapun kami berada. Engkau menyertai kami. Dan terima kasih Tuhan, kami sekali lagi boleh belajar Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Dan kami Tuhan, tolonglah agar boleh dengan sungguh-sungguh lagi percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang hebat, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil sekalipun. Ajar kami ya Tuhan, agar kami senantiasa berserah pada Engkau saja, agar kami senantiasa memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus di dalam doa. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi kami akan berpisah. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, baik ketika kami belajar online, baik ketika kami melakukan kegiatan yang lainnya bersama dengan papa, mama, orang tua kami, juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan berkati kami, terutama di masa pandemi ini Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan.
Ketika kami keluar rumah, kami pun juga mau selalu memakai masker dan menjaga jarak dan juga makan makanan yang bergizi senantiasa. Kami juga memohon di dalam doa untuk kondisi pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa sembahyang ini. Amin. Ya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah.